Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi bersama Roma Effendi dalam pembuatan learning journal mata kuliah teknik produksi film. Nah, kita bersama-sama membahas mengenai pertemuan kemarin ya teman-teman, tepatnya hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Nah, pada hari Rabu kemarin pertemuan di kelas kita membahas mengenai membahas mengenai kelompok sebelumnya terlebih dahulu sebelum ke kelompok selanjutnya, ke kelompok hari itu. Nah, pada pembahasan kelompok sebelumnya itu mengenai gaya-gaya dalam film dokumenter itu, Pak Adi menjelaskan bahwa dalam gaya-gaya film dokumenter itu ada 4 gaya, sedangkan yang para presentator dibahas pada minggu lalunya itu ada 7 gaya-gaya film dokumenter. Nah, menurut Bapak Adi Kusuma ada 4 gaya dalam film dokumenter. Yang pertama itu ada exhibitory direct cinema, kemudian ada observatory, ketiga ada puitis, dan yang terakhir ada refleksif. Nah, jadi itu adalah gaya-gaya dalam film dokumenter. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan dengan oleh pemateri. Nah, para pemateri pada minggu ini mereka mengambil judul yaitu elemen-elemen dalam pembuatan film. Nah, teman-teman, jadi para presentator kali ini mereka mengambil judul yaitu elemen-elemen dalam pembuatan film. Nah, jika teman-teman sudah ada yang tahu dan ada yang belum tahu, mari kita bersama-sama mendengarkan learning journal Romat kali ini. Nah, materi pertama yaitu mengenai format penulisan. Dalam format penulisan, penulisan naskah perlu disusun secara profesional dan mudah dipahami oleh seluruh kru produksi. Jadi teman-teman, membuat format penulisan ini harus benar-benar bisa dipahami gitu oleh para kru produksi. Nah, kemudian logika dalam bahasa yaitu menggunakan bahasa yang masuk akal. Nah, bahasa yang masuk akal itu seperti apa sih teman-teman? Jadi yang benar-benar bisa dipahami gitu, dan konsisten dengan alur cerita, karakter, dan dunia yang digambarkan dalam film. Nah, materi selanjutnya yaitu rasionalisasi data dalam film. Nah, pada rasionalisasi dalam film ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pengumpulan data secara sistematis. Nah, pengumpulan data secara sistematis itu mencakup data penulisan, kemudian data visual, dan wawancara. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Nah, dalam analisis data ini memiliki beberapa poin juga. Yang pertama itu ada triangulasi, dan yang kedua ada penelitian informasi. Nah, selanjutnya yaitu struktur data. Menyusun data yang sudah dipilih secara terstruktur untuk mempermudah interpretasi dan analisis. Jadi menyusun data yang sudah dipilih, jadi supaya tidak acak-acakan dan ya menghambat untuk proses pembuatan film juga gitu teman-teman. Kemudian ada validasi data. Nah, studi lineatur guna memilih referensi teori dari film yang relevan untuk membandingkan dan memvalidasi temuan-temuan dalam pembuatan film. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi wawancara dalam pembuatan film. Nah,
kontribusi wawancara dalam pembuatan film ini ada beberapa poin, 5 poin ya, 5 poin. Yang pertama itu ada pengumpulan informasi, kemudian ada membangun narasi, terus kemudian ada mendalami karakter, kemudian ada menggali emosi dan autentitas, dan yang terakhir ada proses kreatif. Jadi itulah teman-teman kontribusi wawancara dalam pembuatan film. Dan yang terakhir, materi yang terakhir yaitu studi pustaka dalam pembuatan film. Nah, studi pustakanya ini memiliki 4 poin. Yang pertama itu mencatat informasi dari berbagai lineatur. Kedua, menggunakan media katalog untuk memudahkan pencarian data. Yang ketiga, menekan teori-teori, kemudian pendapat dan pokok pikiran dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, mempelajari hasil, kemudian hasil penelitian yang sebelumnya sudah tersusun atau yang bersejenis lah gitu. Nah, mungkin itu saja learning journal pada malam hari ini. Sampai jumpa, bertemu kembali pada learning journal Rahmat di minggu depan yang akan datang. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.